Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Saya LSW selaku penanggung jawab penuh di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia masih bertahan di Pondok Pesantren Usuluddin Bawang, Salaman, Kabupaten Magelang untuk mengajak bekerja sama berbicara tentang alam, berbicara tentang budaya dan tatanan sosial. Nah, kebetulan di Pondok Pesantren Usuluddin sendiri di Bawang juga mempunyai landasan pikir teologi, ekologi, humanisme. Jadi hari ini kita memandikan anak-anak biawak. Nah, di kali Tangsi ini memang betul masih banyak biawak, tapi ketika habitatnya terus diburu, nah ini akan mengalami kepunahan dan nantinya untuk keseimbangan alam sendiri akan terganggu. Jadi karena biawak-biawak ini dianggap hama, saya LSW sebagai penanggung jawab penuh di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia berusaha untuk bagaimana mengkonservasikan dalam konservasi dekonstruksi, konservasi dalam bentuk lain yang masih memiliki fungsi sama dengan nilai fungsi tambahan. Jadi berkah anugerah dan laknat itu tergantung dari bagaimana pikiran kita mensikapi. Nah, ini yang dianggap hama, yang pada hakikatnya di muka bumi ini Tuhan menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya, ada faedahnya untuk keseimbangan alam. Tapi kadang-kadang manusia yang karena serakah menganggap sesuatu yang mungkin karena kebodohannya, karena kejumutannya dalam keilmuan, ketika sesuatu itu tidak berguna itu dianggap musuh, itu dianggap merugikan, itu dianggap hama. Nah, padahal itu akan menjadi hama atau akan menjadi berkah itu tergantung dari pemikiran kita. Nah, ini bagi kami ini adalah berkah. Kami bisa belajar biawak, kami bisa menangkarkan biawak. Dan ini kalau kita bicara biawak untuk saat ini sudah banyak di budidayakan atau diternak. Nah, dengan kita memanen anakan di alam seperti ini, nah ini nantinya kita tidak perlu membuat kandang yang besar untuk menernakannya. Kita tidak perlu menyediakan pakan untuk indukannya. Kita cukup menjaga kelestarian alam, maka berkah itu akan datang dengan sendiri. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu itu sebenarnya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Nah, ini ketika kita bicara ekosistem, ketika kita bicara ekologi. Nah, coba kita bisa bayangkan kalau misalkan di sungai ini banyak biawak-biawak yang jinak, kemudian kita bisa memanen anakannya, atau orang bisa datang ke sini mainan biawak, kita bisa menyediakan pakan untuk biawak-biawak. Nah, nantinya orang-orang yang datang yang ingin mainan biawak, nah mereka membeli pakannya. Itu pun akan menjadi rezeki untuk orang-orang yang tinggal di Kali Tangsi. Kalau kita bicara teologi, nah biawak ini juga makhluk Tuhan yang mempunyai hak untuk hidup di muka bumi.
tidak adil rasanya ketika misalkan mentang-mentang biawak ini memangsa binatang ternak, terus diklaim sebagai hama dan kemudian dibunuh dengan semena-mena atas dasar ketidaksukaan kita. Berarti kita sudah menghina Tuhan yang telah menciptakan biawak itu sendiri. Berarti Tuhan itu bodoh menciptakan segala sesuatu yang merugikan manusia. Nah, sebenarnya akan menjadi untung atau rugi itu tergantung bagaimana kita mensikapi. Nah, kalau kita akan egois, muka bumi ini akan ditinggali oleh manusia sendiri, makhluk lain tidak boleh tinggal, yo. Ini kacau. Mungkin manusia butuh membuat planet sendiri tanpa ada makhluk lain selain manusia. Nah, untuk menjaga kelestarian alam, untuk menjaga kelestarian budaya, kita butuh kerjasama semua disiplin ilmu, butuh kerjasama semua elemen sosial, termasuk para agamawan, karena agamawan ini banyak pengaruhnya di sosial masyarakat. Semestinya para agamawan itu bisa berbicara bagaimana tanggung jawab umat manusia menjaga kelestarian bumi, menjaga sosial. Yang saat ini keadaan kita sedang ruwet, baik kondisi alam maupun kondisi sosialnya ruwet. Nah, ini tanggung jawab besar pada para agamawan untuk memperbaiki hal itu. Jika agama itu tidak bisa memperbaiki kehidupan, tidak bisa memperbaiki tatanan alam, memperbaiki tatanan sosial, yo lebih baik saya akan memilih menjadi kafir, tidak mempunyai agama, dan tidak perlu saya mempunyai tanggung jawab untuk memuja Tuhan. Kebetulan nih tinggal di pondok pesantren ini, coba mendekat pada ulama yang katanya kalau ada persoalan itu harus mendekat ke alim ulama. Nah, kita mendekat ke ulama, bagaimana para ulama itu bertanggung jawab atas kerusakan alam, kerusakan sosial. Sekarang kita mengalami fase penurunan akhlak yang begitu ini parah. Nah, yang ini namanya Plato. Yang kecil ini namanya Socrates. Yang agak gede ini namanya Aristoteles. Nah, ini Aristoteles. Ini namanya Plato. Ini agak gede ini. Nah, ini sengaja biawak itu saya kasih nama filsuf barat. Kita butuh memandikan. Nah, ini karena belum ada tali untuk menghandle, ya belum karena ini belum jinak total, ini masih lari. Ini kalau dilepas langsung lari. Nah, kita sedang mencari indukan untuk dibudidayakan. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Saya memberitahu kepada semua saudara-saudara yang peduli pada lingkungan hidup, pada budaya, bahwa saya LSW masih bergerak sendiri di Pondok Pesantren Usuluddin Bawang, Salaman, Kabupaten Magelang.
Jika ingin bersinergi silakan merapat ke sini. Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu hama mayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.